Halo teman-teman ATL Indonesia, di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Kali ini kita membahas bakteriologi umum, yaitu pertemuan ke-14, pemeriksaan sensitivitas. Yang mana pemeriksaan sensitivitas ini terkait dengan antibiotik atau antimikroba. Kita tahu ya, uji sensitivitas bakteri terhadap antimikroba sangat penting untuk mendapatkan terapi antibiotik yang tepat bagi pasien yang terinfeksi di rumah sakit. Jadi memilih antibiotik yang mana yang paling tepat untuk menyembuhkan bakteri yang menginfeksi. Nah, pemeriksaan uji sensitivitas bakteri ini memiliki tujuan. Tujuan pertama, untuk mengetahui obat-obat antibiotika yang paling cocok, paling poten untuk bakteri penyebab penyakit, terutama pada kasus-kasus penyakit yang kronis. Sementara tujuan yang kedua, mengetahui adanya resistensi terhadap berbagai macam antibiotika. Jadi dua hal ini maka dilakukan uji sensitivitas. Jadi pasiennya akan diresepkan oleh dokter antibiotik yang paling cocok, yaitu sensitif terhadap antibiotik tadi. Nah, kita pindah ke potensi antibiotika. Antibiotika adalah zat yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme, terutama fungi atau jamur, yang dapat menghambat atau membasmi mikroorganisme jenis lain. Jadi awalnya dari jamur penicillium yang menghasilkan antibiotik penisilin menghambat pertumbuhan bakteri sehingga diekstraksi dan terkenalah penisilin sebagai antibiotik yang awal-awal di era-era dulu sebagai antimikroba atau antibakteri yang mampu menghambat hingga membunuh bakteri. Tapi dalam perjalanannya maka terjadilah proses resistensi oleh bakteri sehingga berkembanglah dan ditemukanlah jenis-jenis antibiotik yang lain. Nah, lanjut lagi yang kedua, pengujian potensi dari suatu antibiotik didasarkan pada diameter daya hambat pertumbuhan dari bakteri yang diakibatkan oleh antibiotik tadi. Jadi antibiotiknya mampu menghambat bakteri tidak tumbuh pada media agar plate nanti. Sehingga pada pengujiannya nanti akan disimpulkan menjadi 3 bagian: resisten, intermediat, atau sensitif. Nah, potensi antibiotik yang baik adalah dia harus sensitif dan minimal intermediat, bukan resisten. Nah, kita pindah ke jenis-jenis antibiotik. Pada umumnya sebenarnya ada seperti ini ya. Yang pertama penisilin, yang kedua cefalosporin, yang ketiga aminoglikosida, kemudian makrolida, tetrasiklin, fluoroquinolon atau quinolon saja, atau jenis-jenis lainnya yang mana ini merupakan secara umum adalah antibiotik-antibiotik yang sering dan digunakan atau diresepkan oleh dokter. Ini golongan-golongannya, nanti tiap golongan itu ada masing-masing komponen atau jenis-jenisnya. Nah, kita pindah ke metode pengujian antibiotik tadi, uji sensitivitas. Yang pertama dilusi cair atau dilusi padat. Yang kedua difusi, yaitu Kirby Bauer, cara sumuran, cara pour plate. Jadi ada 2 cara dan yang paling banyak digunakan adalah metode difusi. Nah, kita pindah ke metode dilusi cair atau padat. Prinsipnya antibiotik diencerkan hingga diperoleh beberapa konsentrasi. Pada dilusi cair, masing-masing konsentrasi obat antibiotik ditambahkan suspensi bakteri. Nah, jadi dengan ditambahkan bakteri, apakah bakterinya nanti masih hidup? Itu akan menjadi hal yang penting di sini untuk menilainya. Pada dilusi padat, pada tiap konsentrasi obat dicampur dengan media agar lalu ditanami bakteri.
Nah, konsentrasi terendah antimikroba yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri disebut dengan minimal inhibitory konsentrasi atau MIC. MIC ya. Kita pindah ke metode difusi media dengan menggunakan Muller-Hinton. Biasanya untuk uji difusi menggunakan media Muller-Hinton. Jadi langsung digabung menjadi metode difusi media Muller-Hinton. Yang pertama cara Kirby-Bauer. Diambil beberapa koloni bakteri dari pertumbuhan 24 jam pada agar. Disuspensikan dalam 0,5 ml BHI cair. Kemudian diinkubasi selama 5-8 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Suspensi di atas ditambahkan aqua steril hingga kekeruan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 10⁻8 CFU per mililiter. Jadi diinginkan adalah sekitar segini ya, 10⁻8. Karena kalau misalnya kurang atau lebih akan berpengaruh terhadap uji nanti cara Kirby-Bauer ini. Nah, lanjut lagi masih diuji ke Kirby-Bauer. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapas tidak terlalu basah. Jadi maksudnya kapas tadi sudah basah dengan cairan sambil diperas juga sedikit supaya jangan terlalu banyak. Nah, dioleskan pada permukaan media hingga merata. Jadi media agar yang sudah siap itu dioles merata dengan kapas swab yang basah ini. Lalu diletakkan disk atau cakram kertas saring. Jadi cakram antibiotik yang mengandung antibiotik di atasnya. Inkubasi 37 derajat Celcius selama 19 sampai dengan 24 jam. Jadi seharian semalaman. Nah, metode ini untuk pembacaan zonanya, pertama zona radikal, suatu daerah di sekitar disk di mana sama sekali tidak ditemukan adanya pertumbuhan bakteri. Nanti zonanya adalah biasanya jernih seperti agar yang belum ditanam. Potensi antibiotik diukur dengan mengukur diameter zona radikal ini. Jadi zona ini diukur dan dinyatakan dalam sentimeter atau milimeter, tergantung nanti satuannya. Sementara zona irradikal, suatu daerah di sekitar disk menunjukkan pertumbuhan bakteri dihambat oleh antibiotik tersebut tetapi tidak dimatikan. Di sini terlihat adanya pertumbuhan yang kurang subur dibandingkan dengan daerah luar pengaruh antibiotik tersebut. Nanti setelah zona radikal maka ada zona irradikal. Yang zona mana di sini adalah dia bakterinya masih juga dihambat oleh antibiotik tapi tidak dimatikan. Nah, sesudah itu nanti ada zona yang mana bakterinya tetap tumbuh subur. Nah, kita pindah ke cara yang kedua, cara sumuran. Ini mirip-mirip saja dengan Kirby-Bauer. Caranya diambil beberapa koloni bakteri dari pertumbuhan 24 jam pada agar. Lalu disuspensikan dalam 0,5 ml BHI cair, kemudian diinkubasi selama 5-8 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Jadi perlu waktu kurang lebih 6 jaman. Nah, suspensi di atas ditambah aqua steril hingga kekeruan tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 10⁻8 CFU per mililiter. Lanjut lagi dengan cara sumuran nih. Kapas lidi steril dicelupkan ke dalam suspensi bakteri lalu ditekan-tekan pada dinding tabung hingga kapas tidak terlalu basah. Jadi masih hampir sama prosedurnya dengan Kirby-Bauer. Dioleskan pada permukaan media hingga merata. Nah, bedanya di sini ya. Pada agar tersebut dibuat sumuran dengan garis tengah tertentu sesuai dengan kebutuhan. Jadi diolah bulatan ya, dicongkel ya seperti itu ya, seperti bulatan-bulatan. Nah, ke dalam sumuran diteteskan larutan antibiotik yang digunakan. Inkubasi 37 derajat Celcius selama 18 sampai 24. Jadi bedanya kalau yang Kirby-Bauer itu antibiotiknya sudah melekat atau menempel pada disk atau kertas. Kalau ini antibiotiknya dalam bentuk cair. Nah, untuk pembacaan sama ya dengan cara Kirby-Bauer.
Kemudian kita pindah ke cara pour plate. Cara atau metode yang ketiga ini sedikit ada juga bedanya tapi hampir mirip-mirip saja dengan metode yang sebelumnya. Prosedur pertama tetap sama ya. Diambil beberapa koloni bakteri dari pertumbuhan 24 jam pada agar ya, kemudian disuspensikan dalam 0,5 ml pHI cair, kemudian inkubasi selama 5 sampai 8 jam, 37 derajat Celcius. Suspensi diambil ya, kemudian di atas ditambah dengan aqua steril hingga ke kadar tertentu sesuai dengan standar konsentrasi bakteri 10⁸ CU per mililiter. Ini hampir sama ya. Nah, tapi ada perbedaannya di sini mungkin ya cara pour plate. Dengan menggunakan ose khusus, ambillah satu mata ose dan masukkan dalam 4 ml agar base 1,5% yang mempunyai suhu 50 derajat Celcius. Jadi maksudnya agarnya ini masih belum membeku ya, karena suhunya 50 derajat Celcius dicampur satu ose. Setelah suspensi bakteri dibuat homogen ya dengan ini tadi, lalu dituang pada media Moeller Hinton agar. Jadi di sini cara pour plate maksudnya media tuangan. Tunggulah sampai agar beku atau membeku ya, letakkan disk antibiotik. Inkubasi 15-20 jam pada temperatur 30 derajat Celcius, dibaca sesuai dengan standar masing-masing antibiotik. Nah, jadi hampir mirip-mirip saja dan teknik pembacaannya juga sama dengan Kirby Bauer. Nah, untuk beberapa catatan ini yang perlu diperhatikan teman-teman dalam menguji cara metode difusi media Moeller Hinton, mau baik Kirby Bauer atau pour plate atau yang cara sumuran. Perbandingan agar Moeller Hinton tanpa suplemen atau agar DST oxoid di sini sebagai keterangannya. Jadi di sini bisa ditambahkan nanti suplemen bila diperlukan. Untuk Streptococcus atau bakteri lain yang memerlukan darah, dapat ditambahkan 5% darah kambing atau kuda atau sapi atau kelinci tanpa fibrin. Jadi maksudnya di sini Moeller Hinton ini adalah masih basic. Jadi kalau misalnya untuk melihat zona hemolysa atau untuk yang hal lain, maka bisa tambahkan darah pada Streptococcus. Ketebalan agar kurang lebih 4 ml dipergunakan dalam 4 hari. Biakan bakteri diperiksa dibuat dengan menanam 5 koloni bakteri dalam 4 ml perbandingan cair, misalnya TSB media cairnya. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa melihat di sini uji cakram antibiotik tunggal disk. Gambarnya kurang lebih seperti ini, dia melingkar di media dan tidak ke tepi atau tidak ke tengah. Jadi membentuk lingkaran. Ini di cakram disknya seperti ini. Lalu di sebelahnya teman-teman bisa melihat zona terang, itu adalah diameter yang teman-teman ukur. Lebar diameternya hambatan antibiotik yang menghambat bakteri tumbuh. Nah, untuk uji double disk pada uji difusi, teman-teman bisa melihat pada gambar berikut ini. Ini tidak lagi melingkar ya, tapi ini tambahan banyak sehingga terlihat ini adalah double disk. Nah, diameternya teman-teman bisa melihat di gambar yang kedua dan pertama, itu bisa diukur dengan sentimeter atau milimeter ya, penggaris. Nah, untuk hasil-hasil lain di sini misalnya resistensi sulfoxetine ya pada Staphylococcus aureus, teman-teman bisa melihat di situ dia mengalami resistensi. Nah, sementara resistensi clindamycin itu bisa juga terjadi pada beberapa kondisi. Nah, ini teman-teman bisa melihat. Dan di tiap disk antibiotik itu memiliki kode atau singkatan dari antibiotik, misalnya AMC, AMF misalnya, jadi amoxicillin, ampicillin misalnya. Nah, kita pindah lanjut ke faktor yang mempengaruhi ukuran diameter zona hambatan. Yang pertama adalah kekeruhan suspensi bakteri. Apabila kurang keruh, maka diameter zona lebih lebar. Ini berpengaruh. Makanya tadi 10⁸ adalah ideal untuk kekeruhannya.
Lebih keruh, diameter zona makin sempit sehingga R dilaporkan S atau sebaliknya. Ini penting, resisten, sensitif, ini yang paling penting. Yang kedua, waktu pengeringan atau peresapan suspensi bakteri ke dalam MH agar. Jadi pada saat dioleskan, dibiarkan dulu sampai kering. Tidak boleh melebihi batas waktu karena dapat mempersempit zona, diameter zona hambatan sehingga S jadi R. Sensitif jadi resisten. Ini hati-hati juga dalam melakukan uji seperti ini. Yang perlu diperhatikan ya. Kemudian yang ketiga, temperatur inkubasi. Pertumbuhan optimal pada suhu 35 derajat Celcius. Bila di bawah 35 derajat Celcius maka zona lebih lebar sehingga R jadi S. Jadi perhatikan juga inkubatornya saat melakukan proses inkubasi. Temperatur di atas 35 derajat Celcius ada bakteri yang kurang subur pertumbuhannya dan ada obat yang difusinya kurang baik. Makanya gunakanlah inkubator yang disetting ke 35 derajat Celcius plus minus ya, kurang lebih 0,5 biasanya naik turunnya derajat Celcius. Nah, yang keempat, waktu inkubasi. Ini waktu lamanya. Waktu optimal 16 sampai 18 jam. Jadi idealnya 16 sampai 18 jam. Nah, bila kurang dari 16 jam maka pertumbuhan belum sempurna sehingga sukar dibaca atau diameter zonanya ini akan berbeda nanti. Lebar ya. Nah, lebih 18 jam maka pertumbuhan lebih sempurna sehingga zona makin sempit. Jadi bakterinya tumbuh dan zonanya akan kecil, zona hambatan diameternya. Jadi harus tepat ya waktunya untuk inkubasi. Nah, lanjut lagi yang nomor 5 yang perlu diperhatikan di sini adalah ketebalan agar. Tadi ketebalannya diperkirakan kurang lebih 4 ml ya. Bila kurang maka difusi obat lebih cepat dan bila lebih maka difusi obat lambat. Jadi terlalu tebal, terlalu tipis itu berbeda. Lambat dan cepat nanti risikonya. Lambat bila tebal, bila tipis cepat. Yang keenam, jarak antar dis obat. Jadi ini harus diperhatikan juga karena yang penting di sini adalah jarak cakramnya 3 cm atau 2 cm dari pinggir petri dish. Jangan terlalu ke pinggir. Dengan diameter 9 sampai 10 cm paling banyak 7 dish obat. Jadi jangan terlalu banyak dishnya bila diameternya 9 sampai 10 cm cawan petrinya. Sementara cawan petri dengan diameter 15 cm untuk 9 dish. Jadi kalau cawan petri yang lebih besar bisa dipakai 9 dish, mungkin bisa 10 dish. Nah, lanjut lagi kita di sini faktor-faktor yang mempengaruhi ukuran diameternya. Yang selanjutnya adalah potensi dish antibiotik. Ini yang nomor 7 ya. Tiap jenis obat mempunyai diameter dish ya yang sama tetapi potensinya mungkin nanti yang berbeda. Jadi teman-teman harus memperhatikan ini. Jadi yang harus diperhatikan apa saja, karena hal itu maka cara penyimpanan. Obat yang labil seperti penisilin dan lain-lain disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dalam kulkas. Artinya supaya menjaga dia tidak mengalami kerusakan. Dan perhatikan juga expired date-nya. Dan setiap dish baru diterima harus dicek dengan kontrol strain. Artinya melakukan proses quality control agar memang bagus. Nah, 8, komposisi medianya. Sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan bakteri, difusi obat dan aktivitas obat tersebut. Jadi penting di sini medianya juga sangat berpengaruh. Kalau medianya tidak banyak nutriennya atau terlalu berlebihan, maka ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan bakterinya mungkin kurang subur atau lebih subur.
Nah, kita pindah terakhir ke quality control. Jadi upaya-upaya yang dilakukan untuk menetralisir faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap diameter zona hambatan. Caranya mengecek mutu media, pasti disobat dengan menggunakan bakteri standar. Bakteri standar yang bisa digunakan ada minimal setidaknya ada 3. Staphylococcus aureus ATCC 25923 atau Escherichia coli ATCC 25922, kemudian Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Kita tahu di sini ATCC itu adalah American Tissue Culture Collection. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman materi kita. Dengan berakhirnya kita membahas quality control, maka pemeriksaan sensitivitas bakteri terhadap antibiotik selesai sudah. Semoga bermanfaat bagi teman-teman, dan untuk lebih jelasnya nanti teman-teman mendapatkannya di saat melakukan praktikum di laboratorium bakteriologi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ahmad Le pamit. Bye.